Shalom bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur buat segala kehidupan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah menemani kami dan Kau telah menjaga kami di dalam tidur kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu Tuhan mau berfirman, Tuhan mau menuntun kami di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kita di dalam aktivitas kita hari ini, Selasa 26 Juli 2022, tertulis di dalam Mazmur pasal 29 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita masih mendapatkan sukacita melalui kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, Tuhan sudah hadir mengingatkan kita, menyapa kita, sehingga dengan firman-Nya kita penuh sukacita dan penuh semangat untuk melakukan segala kehidupan kita. Tidak hanya mengingatkan, tetapi firman-Nya pada pagi hari ini benar-benar mengajak kita untuk mempersembahkan pujian hanya bagi Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pasti semua bumi dan segala isinya merasakan kuasa dan keagungan Tuhan. Seperti apa yang telah kita alami pada pagi hari ini. Namun kita juga harus menyadari, tidak hanya alam yang menunjukkan sukacita itu, tetapi terkhusus kita pribadi lepas pribadi, kita harus bersyukur atas keagungan Tuhan, bahwa banyak keagungan Tuhan yang kita rasakan, banyak keagungan Tuhan yang juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena itu, sekalipun keagungan Tuhan itu kita rasakan, namun banyak orang-orang yang berbeda bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak dari antara kita yang mendapatkan kekuatan untuk memenangkan dirinya di dalam persoalan proses kehidupan yang kita jalani. Itulah yang menjadi karunia dan kuasa terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita harus sadar itu Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika kita melewati malam ini dan kita beristirahat dengan tenang, itu berarti bahwa kita sudah dimenangkan dalam menghadapi proses-proses perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan itulah yang harus kita rasakan pada pagi hari ini. Untuk membuat
untuk menyentuh setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya, merasakan hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itulah yang mau kita buktikan setiap pribadi bersyukur kepada Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, apakah Anda lalai untuk bersyukur kepada Tuhan? Itu berarti hidupmu tidak dekat dengan Dia. Itu berarti bahwa saudara tidak merasakan ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu, jika engkau bimbang, jika engkau ragu, itu adalah hal yang wajar. Karena engkau tidak dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, justru disinilah pemazmur mengajak kita untuk merasakan keagungan Tuhan. Sekalipun hidupmu tidak seperti apa yang kau bayangkan, yang kau cita-citakan, tetapi pemazmur mengajak kita, kunci semuanya itu untuk mengenal kasih setia Tuhan adalah bersyukur. Karena itu ketika kita bersyukur, kita melihat keagungan Tuhan, kita merasakan keagungan Tuhan, kita menikmati proses di mana Tuhan itu bersama-sama dan ada dengan kita di dalam menghadapi proses kehidupan ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus sadar, justru ketika kita melalui proses kehidupan kita itu, di sanalah Allah menampakkan dirinya, memberikan perhatiannya, dan menunjukkan karyanya kepada kita. Apa karya Tuhan di dalam kehidupan? Apa dampak kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Tentu inilah yang menjadi persoalan yang sangat besar bagi kita. Bahwa setiap manusia itu tidak mampu melihat keagungan Tuhan. Dia tidak mampu melihat besarnya penyertaan Tuhan dan perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya melihat bahwa hidup kita ini ada seperti ini adalah karena kekuatan kita sendiri. Namun kita harus menyadari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa ketika ciptaan Tuhan merasakan kuasanya pada pagi hari ini, seperti itulah Tuhan memakai ciptaannya untuk mengetuk hati kita, mengingatkan kita. Begitu kasihnya Allah itu dalam kehidupan kita, begitu luar biasanya karya Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga Dia tidak hanya menjanjikan, tetapi Dia berkarya nyata dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena itu kita bisa melihat dua hal. Yang pertama sekali, kekhawatiranmu itu menunjukkan bahwa hidupmu dirancang oleh pikiranmu sendiri. Tetapi kepastian hidupmu yang penuh dengan sukacita dan pengharapan, itulah berarti hidupmu telah dirancang oleh Tuhan dengan karyanya yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hanya bagi Tuhanlah puji-pujian dari hidup kita. Bahwa pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan bukanlah hanya sekedar seremonial, tetapi pujian itu adalah membuktikan bahwa kerinduan kita di dalam karya penyertaan Tuhan, di dalam karya penyelamatan Tuhan, di dalam karya Tuhan yang menuntun kita dalam menjalani proses ini. Dia berkarya dalam setiap waktu, Dia berkarya di dalam pikiran kita, Dia berkarya di dalam kekuatan kita. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan itulah menyatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan berkat damai sejahteranya.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui pemazmur pada pagi hari ini, kita diingatkan, hidupmu saat ini adalah kebesaran karya Tuhan. Karena itu tetaplah setia bersama dengan Dia di dalam segala aktivitasmu, di dalam segala karyamu. Ingat, aktivitasmu, waktumu, keberadaanmu, itulah akses yang diinginkan oleh Tuhan untuk tetap setia dan memuji Dia. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu buat kasih setia-Mu yang telah mengingatkan kami di dalam firman-Mu bahwa kami anak-anak-Mu, kami orang yang percaya, kami orang yang setia telah mendapatkan kekuatan dan berkat-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Itu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Karena melalui firman-Mu yang telah Tuhan berikan, yang telah menyapa kami, itu berarti kami yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan kami untuk berkarya dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai kegiatan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan terang, biarlah Tuhan yang menuntun. Dan begitu juga Tuhan, jika ada dari antara jemaat-Mu yang merindukan kuasa Tuhan di dalam mengubah dan merancang hidup mereka karena kekhawatiran dan karena ketidakpastian, oleh karena kuasa dan kerinduan mereka, oleh keinginan-keinginan mereka dengan roh-roh dunia ini, kami yakin Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau berikan kekuatan kepada mereka, Kau sapa mereka, Kau berkarya dalam kehidupan mereka. Dan biarlah juga Tuhan yang berkarya buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini yang sakit. Tolong Tuhan, urapi dan berkati setiap obat yang mereka makan. Dan begitu juga dengan tim medis. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Tolong Tuhan, lumpuhkan segala kuasa-kuasa keegoisan, individualisme yang mengandalkan keinginan-keinginan yang mau memecah negara kesatuan Republik ini. Biarlah Tuhan yang melumpuhkan segala kuasa-kuasa itu. Biarlah Tuhan yang menyingkirkan itu dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan HKBP. Biarlah Tuhan yang memakai setiap hamba-hamba-Mu untuk melayani. Terkhusus di HKBP Surabaya ini kami berdoa buat pimpinan jemaat-Mu, buat Parhalado-Mu semuanya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan begitu juga setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai setiap jemaat-Mu untuk berkarya dan untuk menunjukkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di gereja HKBP Resort Surabaya ini mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan berdoa. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.